ruh yang sudah taat dan ruh yang ingkar, karena semua itu sama-sama masuk kotak. Pencerahanipun ingkang supados kawula saged bentenaken antawisipun taat dan maksiatipun ruh. Monggo. Berkenaan kalian ingkang mendirikan ngajeng, kita sebagai makhluk itu bagaikan wayang, utawi malih ingkang menapa kemawon ingkang berperan itu hanyalah hidup, baik buruk, taat dan maksiat, semua itu yang berperan Allah. Pertanyaannya Gus, terus bagaimana bagi ruh yang sudah taat dan ruh yang ingkar, karena semua itu sama-sama masuk kotak? Namun mekaten ingkang kawula sunaken pirsa, nyuwun pencerahanipun ingkang supados kawula saged bentenaken antawisipun taat dan maksiatipun ruh. Mekaten lan semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa konsekuensi atau alam yang dijalani bagi ruh yang amanu dan ruh yang belum amanu alias kafaru? Amanu iki saya maknani adalah terbuka, hati yang sudah terbuka. Kafaru saya artikan hati yang tertutup. Biar saya tidak menyenggol agama Pak ya, biar saya tidak menyenggol agama satu dengan agama yang lain. Saya artikan amanu atau ruh yang sudah kenal Tuhannya, itu adalah ruh yang hatinya sudah terbuka. Ini jawabannya di dalam surah Al-Baqarah 257. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Apa konsekuensinya? An-nur, hati yang sudah terbuka dari hijab berarti bercahaya, berarti terang. Bahasa logika, seseorang matanya yang sudah tidak buta. Satu. Kafaru saya artikan adalah ruh yang hatinya tertutup. Khatamallahu ala qulubihim, tertutupnya sebab ditutup Allah. Mengapa Allah tutup? Karena innal ladina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Apa yang disampaikan risalah oleh para utusannya Rasulullah, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, nggak percaya. Akhirnya apa? Khotamullahu ala qulub, khotam ngunci, nutup sapa Allahu Gusti Allah ala qulubihim ing atase pira-pira atine mereka. Makanya tak artikan tertutup, bukan kafir, dan tertutup. Kalau hati tertutup berarti seluruh manusia tidak mengenal agamanya apa. Siapapun kita, jikalau hati kita tertutup dengan ayat-ayat yang tersirat, baik terdapat pada ayat kauniyah ataupun ayat-ayat yang Qur'aniyah, apa konsekuensinya? Gelap. Di ayat mana? Sama, 200 Al-Baqarah 257, terusnya ayat waw. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila zulumat, kegelapan. Arti nur cahaya padang dan kegelapan terserah jenengan memaknani dari sisi mana. Kalau dari sisi lughat bahasa an-nur cahaya, padang berarti jenengan bisa melihat mana
siratal mustaqim, mana bukan, mana jalan, mana jurang, bisa mengetahui. Gak mungkin jenengan yang tahu, oh itu jurang, jenengan iki nyunsep nang jurang, gak mungkin. Jenengan mesti lewat jalan yang benar. Tapi orang buta, bisakah membedakan mana jurang, mana jalan? Mboten saged, nggak percaya, buktikan. Berarti nyungsep, nggak ada yang nuntun, nggak ada yang nolong, mesti menggok Pak. Awalnya jalannya benar Pak, udah, ayo suruh jalan, mesti menggok. Wis gak jauh-jauh, sampean aja lah berjalan mulai sini sampai Embong sana ya. Wis berdiri tengah-tengah jalan, udah sampai jalan, nanti lah sampai menggok. Karena tidak tahu perbedaan mana jalan mana jurang. Ini kalau kita artikan antara nur dengan zulumat, kegelapan. Tapi bisa jadi ini diartikan antara rahmat dengan siksa atau azab. Wis terserah jenengan ngartikan bagaimana sakerso. Makanya jikalau mata dohir kita buta, kita harus larinya mencari dokter spesialis mata. Tapi jikalau yang mata hati kita yang buta pada Allah, kita harus cari dokter guru akhirat pun. Ini beda-beda, persoalannya beda-beda. Ingat, lebih ekstrim, lebih bahaya buta mata hati kepada Allah daripada buta dohir terhadap makhluk sesama. Berhubung jenengan tanya bagaimana nasibnya, wong padahal semuanya kembali kepada Allah. Ibaratnya wayang mlebu kotak, gak kira Pak sing namanya Pak Dalang utawi Cantri sing lebetaken itu. Kalau satu kotak wis bener satu kotak, gak mungkin diselang-seling antara wayang tengen ambek wayang kiwa. Mungkin kiwa dadekno siji kiwa, tengen didadekno siji, tengen ndukuri ngoten atau dibalik. Gak mungkin dicampur, gak mungkin. Nanti tadi dalang ta jenengan. Nanti ngertos. Mbah-mbah kula dhisik nate wonten, bukan mbah sih sebetulnya. Namanya dalang somati. Nggih dalang, nggih ngelmune nggih ilmu sejati. Sing disampaiake ngupas tentang karakter sifat wayang iku aslinya karakter manusia. Makanya dalam persoalan tentang perdalangan mesti wayangnya itu kelompok loro, kelompok api kali kelompok elek. Nek api kalau baik itu mesti ditaruh di sebelah kanan, kalau yang jelek ngastino mesti ditaruh sebelah. Kalau ada wayang yang kebalik itu coro dalangi gendeng dalangi ngamarto kok diletakkan di kiri, keliru. Tapi ya gak salah, keliru tapi mboten salah. Kok iso keliru gak salah ya? Makanya kalau sebut gendeng miturut pakem salah, tapi nek menurut karepe dhewe ya bener. Makanya ahli maksiat dilebokno surga nang Allah, urusannya Allah. Ahli taat dilebokno neraka ya urusannya siapapun nggak bisa protes. Malaikat iku jare cuman jogot tok nganut. Nyun sewu, ada ahli taat masuk neraka lho Pak, dan ahli maksiat masuk surga. Lah iki ben tambah gegeran iki. Tak gawe goro-goro nggih. Siapa mereka? Ahli maksiat dia itu tapi masuk surga. Begenggek. Iki wong dasare lho nggih. Begenggek, tau begenggek nggih? Napa mriki jenenge? Sakem. Mriki sakem namanya. Mohon maaf, kula lagi tahu niki sakem. Niku gara-gara ngombeni guguk ngelak. Niku lho. Mlebu surga. Siapa mereka? Saya katakan, saya nggak bilang perempuan wanita itu enggak. Siapapun panjenengan lahir ahli maksiat, tapi hati sampai ahli taat nang Allah. Dikatakan ahli taat adalah dalam hati sampai tentang rasa sing muncul
Anda sudah tidak merasa diri Anda yang melakukan? Iso ah. Tenan tah pertanyaan kula ngoten. Betulkah kau tidak merasa jikalau sumber perilaku itu dari Anda? Ya sampean jawab ning ati sampean dewi-dewi. Tadi saya katakan walaupun secara fisik dohir ahli maksiat, yang saya katakan maksiat dohir lho Pak nggih, tapi ati sampean ahli taat. Wong ora tahu salat, belas ora tahu. Mohon maaf lho nggih. Karena tidak beragama Islam. Poso, yo ora tahu poso, lah wong dudu wong Islam. Ya ora poso ta. Tapi hati ini ahli taat. Saya katakan ahli taat selalu nyawiji menyang Allah. Niki biasanya Pak ya dilakukan orang-orang dengan memakai sistem majetubun. Apa? Sistem untuk menuju dan bertemu Allah tapi tidak mengindahkan hukum syariat. Wis saenake dhewe. Sir budal dadu ya dadu. Tahu dadu nggih? Masak gak matang-matang loh, dibuka ditutup, dibuka ditutup, kan sama halnya masak gak matang. Nah. Tapi hatinya sekecil pun tidak ada syirik Pak, tidak menyamakan sesuatu yang lain dengan Allah. Jadi gak ada hatinya itu wujud selain Allah. La taj'alu ma'allahi ilahan akhara. Hatinya sudah tidak merasa makhluknya yang berperan. Pertanyaannya, iya tah ketika saat itu muncul semuanya Allahnya, makhluk sudah tiada? Ini kan pertanyaan. Jangan-jangan tiga kesempatan kok iku omongannya kelasan ini tak cekel ya, aku tak maksiat terus secara fisik. Loh, takut ning hatimu, awakmu sudah kefanaan dirimu ndak? Nek ndak ya bukan masuk nominasi, paham nggih? Bon, satu. Nomor dua, ahli taat tapi Allah masukkan neraka. Taat secara lahiriah Pak, tapi hati sampai kali kula masih mengadakan sesuatu sama dengan Allah. Contoh kudrat, kekuatan dalam hal sholat, dalam hati kita merasa kita yang bisa kuat melakukan sholat, udah syirik khafi itu. Mohon maaf loh ya jika ini benturan ambek keterangan di dalam syariat. Saya tidak berniat membenturkan, enggak, saya hanya berniat bagaimana Anda lebih paham ke depan. Istilah bahasa sholat, tingkatkanlah mutu sholatmu di hadap Tuhanmu. Yang tadinya nggak ngaku-ngaku, yang tadinya ngaku-ngaku takholi, kita lepaskan lewat takhali untuk tajali dia kok non sedoyo karena Allah. Sebab semua niat iku mesti ditutup lillahi ta'ala, karepe lillahi ta'ala hanya karena Allah. Ndak kita merasa karena kekuatan kita sendiri bisa boleh melakukan sholat itu kuat kita sendiri, nggak merasa kalau yang menggerakkan itu hanyalah Allah, nggak ada rasa di situ. Makanya saya berniat untuk menggugah iman sampean iki dalam konteks beribadah biar bertambah bermutu di hadapan Tuhan. Mekaten.